gini mah bukan belajar semua, Pak. Tapi sudah pulang semua. Waduh, pantesan sepi. Ada apa, Pak? Saya mau jemput anak saya. Masa Bapak nggak tahu jadwal sekolah anak sendiri? Dia tinggal sama ibunya. Mantan istri saya. Namanya Sasa sama Sisi. Bapak kenal? Enggak. Bapak kan satpam di sini. Masa nggak kenal? Kalau wajahnya semua saya hafal. Tapi... Dulu takut salah. Jadi kamu sebenarnya belum yakin? Yakin, tapi ragu-ragu. Gimana sih? Masa yakin tapi ragu-ragu? Maksud aku, ya gitu deh. Ranti mau main detektif-detektifan. Detektif-detektifan apa? Dia ketemu orang yang dia yakin anggota komplotan copet yang ngambil dompet dia. Terus dia mau lapor polisi, tapi ragu. Jadi buat bikin dia sendiri yakin, dia mau main detektif-detektifan. Mau nyari, terus mengawasi orang itu. Oh gitu. Iya, gimana? Kamu mau share pengetahuan sama pengalaman kamu ke aku nggak? Mau? Ikhlas. Ikhlas. Ridho. Ridho. Lillahi ta'ala. Iya. Bukannya apa-apa, soalnya kamu juga kan punya bisnis yang sama. Terus aku bakal jadi semacam pesaing. Masa iya kamu mau berbagi pengetahuan sama pengalaman ke aku? Kamu tahu tukang beca? Ya tahu atuh. Tukang beca sama tukang beca itu kalau nunggu penumpang suka ngejejer. Mereka sama-sama usaha, bukan bersaing, tapi cari rejeki masing-masing. Toko emas sama toko emas yang lain juga suka jejer. Toko kain sama toko kain yang lain juga suka jejer. Toko HP sama toko HP yang lain juga suka jejer. Gak apa-apa, sama-sama usaha, sama-sama cari rejeki masing-masing. Tapi kan, udah gak usah pakai tapi kan. Jadinya kamu jadi apa enggak minta aku sharing pengetahuan sama pengalaman? jadi Ya udah. Pak, Ubed mau pergi dulu. Mau kemana? Mau ngontrol karyawan. Ngontrol karyawan aja menirapi gitu. Mau sekalian nyari mantu. Buat emak. Oh, kalau gitu mah memang mesti rapi. Iya, Mak. Makanya Ubed rapi. Kamu udah gosok gigi? Gigi Ubed kuning. Enggak. Cuma kalau belum gosok gigi kan bau. Ya udah atuh, Mak. Oh, kalau gitu mah sana jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ubed, nggak usah nyari yang terlalu cantik. Yang sedang-sedang aja. Yang penting mau sama kamu. Iya, Mak. Kerudung mah di mana-mana hampir sama, modelnya gitu-gitu aja. Kalau ada variasi, variasinya juga nggak banyak. Yang bikin kerudung itu beda satu sama lain, itu bahannya, motifnya, harganya, sama jahitannya. Masalahnya, pembeli itu mau yang bahannya bagus, motifnya dia suka, jahitannya rapi, tapi harganya mau murah. kebanyakan emang gitu sih. Gak usah heran, itu sifat konsumen. Tinggal sekarang kita harus punya pengetahuan soal selera konsumen. Kalau mereka mau beli kerudung, bahan seperti apa yang mereka mau, motif seperti apa yang mereka suka. Terus kalau kita nggak ngejahit sendiri, kita harus punya partner yang kerjanya rapih, tapi harganya relatif murah. Biasanya bisa gitu kalau kita udah langganan atau kerjasamanya sudah lama. Sudah CS gitulah sama kita. Tapi aku belum ngerti soal bahan. Ya udah, kalau nanti kamu mau cari bahan, biar aku temenin, biar aku bisa ikut kasih pendapat. Boleh? Kapan? Kamu maunya kapan? Kamu bisanya kapan? Kalau aku nggak ada kuliah, Gak ada kuliahnya kapan? besok kayaknya bisa. Ya udah, kalau gitu besoknya aja. Bener ini sekolahannya? Ini SD yang paling dekat dengan rumah kontrakan mantan istri saya. Secara logika,
Anak-anak saya sekolah di sini. Sekolahannya sepi, Bos. Mungkin semua murid, termasuk anak saya sedang belajar. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Murid-murid lagi belajar semua. Jam segini mah bukan belajar semua, Pak. Tapi sudah pulang semua. Waduh, pantesan sepi. Ada apa, Pak? Saya mau jemput anak saya. Masa Bapak nggak tahu jadwal sekolah anak sendiri? Dia tinggal sama ibunya. Mantan istri saya, namanya Sasa sama Sisi. Bapak kenal? Enggak. Bapak kan satpam di sini. Masa nggak kenal? Kalau wajahnya semua saya hafal. Tapi namanya nggak kenal. Gurunya ada? Sudah pulang semua, Pak. Di sini kegiatan belajar mengajarnya cuma pagi. Ya udah. Kalau gitu, saya kesini lagi besok. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Kita besok kesini lagi. Ya. Ongkos kita sudah habis, Bos. Waduh, jadi gimana? Siaga terus. Siap. Kalau orang-orang yang Bapak curigai sebagai komplotan penculik anak itu besok muncul, perhatikan betul-betul semua gerak-geriknya dan segera hubungi kami. Siap. Saya laksanakan. Laksanakan. Kita harus cari uang. Cari uang di mana? Bukan cuma di mana, tapi bagaimana caranya. Cari uang di mana dan bagaimana caranya, Bos? Jangan nyopet lagi. Saya tadi udah suuzon sama Bos. Kirain mau ngajak saya sama Arman nyopet lagi. Sudah cukup kesusahan kita karena pekerjaan kita dulu. Jangan ditambah lagi. Saya nggak salah dengar. Bos Saeb bilang jangan nyopet lagi. Kalau kamu salah dengar, berarti saya juga salah dengar. Soalnya saya juga dengarnya begitu. Kenapa masih di situ? Cepat jalan. Kamu ngikutin saya? Kamu punya niat jahat? Enggak. Kalau bukan punya niat jahat, kamu mau apa? Kenalan. Hah? Kamu haus? Haus? Kamu haus? Sama, Bos, haus. Sebagaimana di warung nasi lain pada umumnya. Pasti di warung nasi. Air putih mah gratis. Sekarang kalian berdua masuk. Minta 3 gelas air putih. Bilang terus terang kalau kalian tidak punya uang. Tapi kalian tidak perlu bilang-bilang kalau kalian dulunya copet dan baru keluar penjara. Cepet. Siap. Kalian sudah berani minta minum gratis. Pertanyaan saya sekarang. Kalau minta makan gratis, kalian malu nggak? Ade udah lapar belum? Belum. Makan yuk. Belum lapar, gak apa-apa. Biar bareng. Makannya pakai apa? Ada ayam goreng, ayam bakar, sop iga sapi. Bosen ah. Terus kakak aja yang makan. Ditunggu. Ayam goreng 2, minta dipanasin. Sop iga 1, perkedel jagung 2, tahu 2, minumnya es teh manis 4. Halo, Mah.
Ini kakak? Iya. Kakak sama adik udah makan? Belum. Kenapa? Ada nggak mau, katanya bosen. Bosen makan? Jangan, nanti badannya nggak tumbuh. Mau nanti kalau sampai SMA.